Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Bapak-bapak, ibu-ibu, dosen peserta Sena Dimas yang berbahagia, terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat kami yang berjudul pengukuran kebutuhan atlet gizi atlet Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Buleleng. Perkenalkan, nama saya Hendra Mansuri dan anggota saya Febi Gunarto dan Ibu Tu Panca Adi. Kami dari jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Olahraga, Universitas Pendidikan Ganesha. Yang melatar belakangi pengabdian kepada masyarakat ini, kegiatan ini berdasarkan kajian teori, yaitu melalui status gizi dapat diketahui kebutuhan energi dan aktivitas yang harus dilakukan oleh atlet. Karena zat gizi berfungsi sebagai penghasil energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan tubuh. Latar belakang yang kedua, berdasarkan teori, pengaturan gizi yang seimbang bagi atlet memberikan dampak terhadap gaya hidup atlet dan membantu atlet mencapai kondisi fisik yang termanifestasikan dalam kinerja olahraga. Jadi melalui pengaturan gizi kita bisa tahu bagaimana kebutuhan gizinya, bagaimana aktivitasnya, berdasarkan aktivitas fisiknya, dan itu akan diwujudkan dalam kinerja olahraga yang dampak akhir itu adalah di prestasi olahraga prestasi. Berdasarkan kenyataannya, kontingen FPTI Buleleng menjadi favorit juara umum karena dari berbagai event panjat tebing, kontingen FPTI Buleleng ini selalu menempati posisi yang atas dan itu kemarin di Karangasem menjadi juara umum. Terus perkembangan kontingen lain yang mengancam peluang FPTI Kabupaten Buleleng. Jadi kalau kita melihat dari sport intelligence-nya, kabupaten-kabupaten lain, kontingen-kontingen lain itu mempunyai peningkatan dalam prestasi dalam pelatihannya, dan itu mengancam perkembangan atau raihan prestasi dari kontingen Buleleng. FPTI Buleleng melakukan pelatihan konvensional tanpa memperhatikan kebutuhan gizi. Jadi hasil observasi kami ternyata FPTI Buleleng atlet-atletnya itu tidak dilakukan pengaturan atau pengukuran dari zat gizi atau kebutuhan gizi atletnya. Sehingga di sini perlu, berdasarkan kajian teori tadi, perlu sekiranya kita sebagai akademis itu memberikan pelatihan, memberikan pengukuran, dan itu yang akan berdampak pada prestasi atlet. Metode kegiatan ini, pengabdian kepada masyarakat, yang pertama adalah kita menjelaskan kebutuhan gizi dan prosedur pengukurannya. Yang kedua, pengukuran indeks massa tubuh, penghitungan BMR dan SDA. Terus kita wawancara aktivitas fisik sehari-harinya bagaimana, aktivitas fisik olahraganya bagaimana, terus kita hitung kebutuhan energinya. Kemudian kita tentukan porsi makanan per harinya, terus kita diskusikan kebutuhan gizi atlet, makanan apa aja yang harus dipenuhi oleh atlet. Hasil kegiatan ini kita bisa tahu rata-rata atlet panjat tebing itu masuk dalam kategori ideal. Jadi dari indeks massa tubuhnya, rata-rata dari 12 orang, 11 orang masuk dalam kategori ideal dan hanya 1 orang yang kurus tingkat ringan. Nah, atlet yang mempunyai indeks massa tubuh kurus kurang tingkat ringan ini akan diberi asupan yang lebih nantinya ketika hasil penghitungannya sudah selesai. Kemudian basal metabolism rate atau BMR dan SDA specific dynamic action-nya, dari hasil kegiatan ini kita bisa tahu bahwa penghitungan BMR ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan atlet dalam keadaan tidak melakukan apa-apa atau untuk memperhatikan hidup saja. Sedangkan untuk SDA-nya untuk menghitung kebutuhan energi yang digunakan untuk metabolisme tubuh yang berasal dari makanan itu sendiri. Dari sini bisa kita tahu energi dasarnya ini kisaran 1.500, 1.600 dan 1.000
700 kalori. Kemudian hasil wawancara bisa diketahui bahwa atlet rata-rata ini aktivitas non-sportnya, non-olahraganya kategori ringan rata-rata. Di sini ada dua orang yang kategori sedang. Nah, aktivitas non-olahraga ini akan mempengaruhi kinerja kebutuhan energi dari atlet tersebut. Kemudian dari hasil ini ditambahkan dengan kebutuhan energi olahraga hasil wawancara tadi. Jadi dia berolahraga seminggu itu berapa kali, cabang olahraganya apa aja, aktivitas olahraganya apa aja. Sehingga di sini hasil penghitungan menunjukkan rata-rata membutuhkan energi 2.561 kalori dan untuk kebutuhan energi olahraganya 1.965 kalori. Untuk kebutuhan energi dan tambahan energi bagi atlet yang dalam masa pertumbuhan, di sini rata-rata atlet itu dalam masa pertumbuhan bisa dilihat hanya ada dua yang tidak dalam masa pertumbuhan di usia 19 tahun ke atas dan 21 tahun. Terus kebutuhan akhirnya di sini rata-rata ini atlet itu 4.568 kalori. Ini kebutuhan energi atlet yang harus dipenuhi. Kemudian kebutuhan zat gizi atlet FPTI Kabupaten Buleleng. Di sini kebutuhan energi total atlet panjat tebing Kabupaten Buleleng diformulasikan dengan teori porsi makanan atlet dan kandungan kalori dalam zat gizi makro. Karena zat gizi makro ini ialah zat pembakar. Jadi untuk menghasilkan energi. Di sini bisa kita lihat kebutuhan karbohidratnya rata-rata itu adalah 2.741 kalori yang jika dikonversikan dalam gram, diformulasikan dalam gram, membutuhkan 685 gram karbohidrat. Untuk lemak membutuhkan 126 gram, untuk protein membutuhkan 171 gram protein. Hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran menunjukkan bahwa IMT atlet panjat tebing itu dalam kategori ideal, rata-rata ideal dengan rata-rata energi yang dibutuhkan adalah 4.568,45 kalori. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, bisa ditentukan bahwa rata-rata kebutuhan zat gizi makro atlet panjat tebing sebesar 685,27 gram karbohidrat, 126,9 gram lemak, dan 171,32 gram protein. Sekian presentasi dari kami tentang pengukuran dan penghitungan kebutuhan energi. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam harmoni.